sama sekali. Jadi kalau PK itu bagaikan objek saja gitu loh, tidak menerima subjeknya. Karena kalau ada apa-apa itu sebagai organisasi BMI itu tidak dilibatkan. Kalau ada kebijakan yang baru, kebijakan yang apa itu tidak dilibatkan. Cuman BMI itu menerima objeknya saja. Cuman tahu-tahu merugikan sangat gitu. Iya betul. Kita yang jadi objek dirugikan pula. Oke, sudah siap Han? Ya, alhamdulillah. Ya. Nanti dikirimkan saja kalau itu. Nanti kalau sudah acara ya kita juga gantilah sama pulsa lah. Halo. Ini? Kamu belum masuk toh? Ini nih. Miss call ke ibuku. Aku telepon ke Ini sudah. Ini sudah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Oke, Pak. Oke. Menyambung. Halo? Sayek. Halo? Sudah nyambung ke Indra? Sudah belum? Ya. Sudah di dalam? Suaranya? Tuhan? Udah ada kok. Halo? Halo, assalamualaikum. Kok nggak ada Han suaranya? Ada di dalam kok. Kok nggak Kalau jawab salam? ada. Tunggu. Oke. Halo? Halo? Ya, Oke. Halo? Assalamualaikum. Tadi saya sudah nyambung terus putus lagi. Iya, tadi. Ini emang sinyalnya lagi satro banget, Mbak. Susah sinyalnya. Iya. Entah Taiwannya yang ini atau Indonya ya? Atau aku tadi sore itu telepon sama beliau. Nah, cuman kita kan ada diskusi sebentar tadi. Itu sinyalnya putus-putus gitu loh. Iya Mbak, kebetulan hari ini emang sinyal Taiwan itu jelek. Orang telepon sesama Taiwan aja ini suaranya jelek. Jatuh lagi Han, tolong diambil lagi. Oke. Ini kawan-kawan belum pada ngantuk ya? Belum Mbak. Iya nggak ngantuk. Belum Bu. Belum Mbak. Tapi darah saya sudah berkurang nih. Masuk. Halo Bang. Halo, assalamualaikum. Halo. Oke, ini masih nyoba nyambungkan ke Bung Widaya. Oh, oke. Oke, tunggu sebentar. Oke, Mas Daya terima kasih. Ini Mas Fatullah, bukan Mas Daya. Iya Mas Fatullah. Aduh, minta maaf nih. Saya tadi nggak dengar apa-apa. Karena pas lagi mau tanya. Oke, maaf. Gangguan. Maaf gangguan Mbak. Ini disambung lagi. Untuk kawan dari organisasi IPIT, mari persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya ini tadi gangguan. Yang terhormat Bapak Komida, yang terhormat Bapak Abdul Sitorus, serta seluruh rekan-rekan yang saya cintai. Perkenalkan saya dari IPIT, Fitri. Begini ya Pak, dari penjelasan Bapak Abdurrahim Sitorus, mungkin sudah lengkap ya untuk mewakili permasalahan-permasalahan BNI yang ada di sini, pada khususnya Taiwan. Ya. Ini saya mau mengerucutkan saja. Intinya permasalahan yang timbul itu
adalah karena pemerintah mengontrak PJTKI untuk penempatan TKI ke luar negeri. Karena PJTKI itu pada dasarnya dia hanya berasaskan keuntungan secara finansial saja. Mereka tidak memikirkan tentang nantinya itu nasib TKI di luar negeri seperti apa. Maka dari itu terjadilah yang namanya overcharging, terjadilah yang namanya pemalsuan dokumen, percaloan, kemudian adanya KTKLN namun yang tidak berasuransi, dan permasalahan-permasalahan lain. Nah, di sini nanti dari rekan-rekan itu akan menyampaikan langsung, karena mungkin dari rekan-rekan TKI sendiri yang sudah merasakan ya, tentang biaya penempatan sendiri, bagaimana prosesnya mereka itu bisa datang ke luar negeri, biayanya berapa besar, itu kan teman-teman yang sudah mengalami seperti itu. Kami mengharapkan sekali untuk DPR, khususnya Bapak Pompida, agar menyampaikan kepada DPR Indonesia, pemerintahan Indonesia, kami sangat berharap nantinya pemberangkatan TKI ke luar negeri tidak lagi menggunakan jasa PJTKI. Mungkin dari saya itu saja, untuk mohon tanggapannya atau mungkin dari teman-teman mau menambahkan. Terima kasih. Pak Atin, silahkan dibalikan kepada saya tambahkan ini dari pertanyaan dari Mbak Fitri dari IPIT. Perkenalkan, saya dari Atin, Asosiasi Tenaga Kerja yang ada di Taiwan. Berdasarkan sejak tahun 2004, proses penempatan BMI diatur berdasarkan Undang-Undang 39 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, UU PPTKIRN. Nah, konstruktur biaya penempatan yang diterapkan setiap calon TKI yang diberangkatkan ke luar negeri itu dibebankan oleh TKI. Biaya penempatan tersebut yang mengatur dan yang menentukan itu PJTKI. Tapi kenyataannya apa? Calon TKI membayar biaya penempatan selangit. Akhirnya TKI terjebak keperbudakan hutang, dibayar berbulan-bulan dengan potongan gaji. Calon TKI membayar dengan kontan, itu calon TKI juga membayar dengan kontan di saat mau berangkat di PJTKI sana. Padahal di Undang-Undang 39 seharusnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menentukan besarnya biaya penempatan, tapi tidak dijalankan. Malah lebih percaya dengan instansi yang di bawahnya. Yang kami tanyakan, apakah Menaker Tran itu tidak mengontrol biaya penempatan yang dikeluarkan oleh PJTKI? Dan yang kami harapkan, untuk biaya penempatan tujuan Taiwan ditetapkan dan dimaksimalkan 1 bulan gaji, dan dalam revisi Undang-Undang 39 2004 nanti diperketat lagi dalam perlindungannya, terutama biaya penempatan TKI tujuan Taiwan. Sekian dari tambahan dari saya. Untuk jawaban ini kepada Bapak Pompida kami persilahkan. Nanti selanjutnya dari kawan lainnya juga ada. Ya, saya rasa kita semua sharing persepsi yang sama ya di dalam menilai permasalahan yang ada. Jadi ya tadi yang saya sampaikan bahwa kalau di benak saya memang tidak perlu lagi ada PJTKI gitu. Ya, tapi tetap intinya data-data karena bagaimanapun juga data seseorang itu adalah representasi hukum daripada seseorang. Jadi kalau seseorang itu harus dilindungi secara hukum di kemudian hari dalam konteks apapun, ya datanya harus sahih. Kalau tidak jadi akan sulit di dalam konteks perlindungannya. Nah itu jadi gambaran-gambarannya. Tapi intinya kalau kita lihat masalah-masalah yang muncul sekarang, masalah koordinasi antar lembaga juga memang menjadi salah satu masalah yang mungkin harus disinggung dan harus dibahas secara detail juga di dalam konteks undang-undang ke depan, begitu ya. Terus ada satu lagi tadi yang belum saya sebutkan, itu masalah BUMD dan BUMN. Itu jelas-jelas memang tidak relevan. Dan tadi kalau 3 lembaga tadi yang saya usulkan itu muncul, otomatis
pasal-pasal mengenai BUMN juga hilang ya, dan hari. Nah, jadi nanti kita lihat saja perkembangannya. Nah, ini kan sudah cukup larut malam ini ya, udah mau jam 10 di sini. Ya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berkenan sharing dengan saya. Sudah saya catat dan tentunya akan saya salurkan aspirasi-aspirasi ini semaksimal mungkin di dalam forum nanti pansus. Dan nanti saudara-saudara bisa lihatlah bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu, karena kan nanti akan disiarkan secara real time juga. Dan saya yakin ini berbagai macam media pun nanti akan muncul di berbagai macam media juga akan mengekspos ini. Karena memang saya melihat permasalahan TKI sekarang ini sudah menjadi kondisinya sudah darurat gitu. Jadi kalau darurat ini sudah harus benar-benar ditangani dengan sangat-sangat ekstra ya, sangat-sangat benar-benar sangat diperhatikan gitu. Betul. Karena kalau darurat apapun Kalau bisa jangan lama-lama, namanya darurat ya Pak. Kenapa? Kalau darurat itu kan seharusnya tidak terlalu lama. Seperti, ya. Tapi ini kan masalahnya antara undang-undang yang saya jelaskan tadi, antara undang-undang dengan penyelesaian masalah ini harus dibedakan di dalam dua hal. Makanya saya tadi kan sudah sampaikan ketika saya bicara yang paling awal, Ya. bahwa biarkan pansus bekerja untuk merumuskan undang-undang. Tapi nanti kita akan kejar yang namanya tim WAS. Tim pengawas untuk selalu menekan dan memperhatikan kinerja pemerintah di dalam konteks penyelesaian masalah-masalah yang ada. Karena memang sudah darurat ini, sudah darurat. Jadi terlalu banyak masalah yang muncul, yang sebenarnya itu aja sih masalahnya. Cuman kuantitasnya itu bertambah, dan bertambahnya itu tidak sedikit begitu. Tambahnya tambah banyak. Nah, ketika terjadi masalah seperti itu yang berulang-ulang dan itu saja dan kemudian bertambah banyak, ya kita harus berani mendeklarasikan ini darurat, begitu kan, dan harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Jadi saya istilahnya nih, karena saya harus ada kerjaan lain, saya mohon diri dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Maaf Pak, masih ada Kak. Coba. Satu kesempatan Ya. masih bisa. Ini masih ada lagi untuk kawan yang dari organisasi Formik. Ini tentang KTKLN. Satu pertanyaan deh, boleh deh? Ya. Silakan Mas Dok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yusuf dari Forum Mahasiswa Muslim di Taiwan. Ya. Saya ingin bertanya soal KTKLN ya Pak. Tadi Bapak menjelaskan bahwa KTKLN ini untuk pendataan TKI yang akan berangkat di Taiwan. Nah, apakah kalau emang untuk pendataan itu apa harus bentuknya itu KTKLN? Apa tidak ada cara lain? Karena ternyata untuk KTKLN ini dalam prakteknya terjadi banyak penyimpangan dan akhirnya malah merugikan TKI seperti itu. Misalkan kalau pendataan di awal dari TKI mau berangkat gitu, apakah memang perlu kartu KTKLN? Sepertinya kan Paspor aja ada mungkin ya, misalkan dari paspor atau dari visa seperti itu kan sebenarnya bisa diketahui data-data TKI. Iya, seperti itu. Bahkan saya pernah itu melihat bagaimana asuransi. Kebetulan di sini ada perwakilan luar negeri untuk asuransi. Mereka dengan modal nomor paspor saja sudah bisa mengetahui semua data TKI. Iya. Seperti itu. Ya. Apalagi? Ya, itu aja? Ya, untuk sementara itu. Oke, silahkan dari Bapak Pembida, silahkan untuk menjawab. Oke. Ya. Sorry, saya potong-potong moderator karena waktu saya juga terbatas. Iya. Ya, Pak, kita kondisikan ya. Kamu nungguin saya nih di rumah, nggak enak juga soalnya nih. Ya, tapi nggak apa-apa. Maaf. Satu pertanyaan saya jawab terakhir. Jadi begini, kalau masalah KTKLN ini kan sebenarnya niatnya baik, gitu loh. Niatnya baik mendata. Jadi istilahnya
seperti yang saya jelaskan tadi, pendataan itu penting di dalam konteks perlindungan hukum. Karena data yang sahih akan merepresentasi perlindungan hukum kepada individu yang sah. Itu intinya. Intinya gambarannya itu ya. Jangan salah kaprah dulu. Prakteknya salah itu dikarenakan oknum, tentunya begitu ya. Jadi begini, persoalan-persoalan yang dihadapi di Kemenlu yang saya sempat diskusi dengan pihak Kemenlu, kemudian juga kita pernah RDP ya dengan Kemenlu. Mereka menyampaikan mereka tuh tidak punya data, jangankan TKI, WNI aja yang ada di negara di mana istilahnya KBRI itu ada, KBRI tidak pernah mempunyai data itu. Data orang-orang Indonesia di luar negeri itu nggak punya gitu. Saya kan kaget sekali gitu mendengar orang Kemenlu berbicara seperti itu. Kalau mereka nggak punya data, berarti gimana mereka mau melindungi, gimana mereka mau mencari orangnya, gimana mereka mau menghubungi orangnya. Kalau mereka tidak mempunyai data itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ternyata eksklusivitas daripada BNP 2 PKI di dalam konteks menyimpan data ini terlalu berlebihan. Maksud saya begini, ya karena dia tidak mensosialisasikan dengan baik di antar lembaga ini. Jadi Kemenlu susah mengakses, Kemenaker susah mengakses, DPR juga susah mengaksesnya. Begitu loh. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang harus kita tertibkan. Undang-undang yang akan kita rancang kemudian. Nah, itu gambaran-gambarannya. Tentu, tadi saya bilang, dengan adanya badan informasi mengenai pendataan, tidak hanya data-data TKI ini saja, tetapi data TKI ini dalam bentuk namanya apalah, jangan TKTKLN ya, namanya pun apa, harus terjadi satu sistem yang selalu berinteraksi dengan sistem yang ada di katakanlah KTP elektronik bersama, yang harus ada interaksi juga dengan tadi imigrasi, jadi paspor, KTP elektronik, dan tadi badan informasi yang mencatat nama-nama TKI, katakanlah TKI A ada di negara mana, sampai kapan kontraknya, dan apa saja kegiatannya di sana, itu udah tercatat dengan baik, sehingga tadi konteks perlindungannya akan lebih mumpuni, karena kita tahu semua. Jadi nanti Kemenlu bisa mengakses data itu dengan mudahnya, yang ada di badan informasi ini, dan badan informasi ini tidak membuka lapak, begitu. Intinya badan informasi ini tidak membuka lapak, istilah tidak membuka counter untuk orang daftar seperti itu. Tidak. Data yang dia ambil nanti dari penempatan. Jadi penempatan akan bertanggung jawab secara penuh di dalam konteks masalah pendataannya. Begitu. Nanti saya jelaskan lah. Agak sulit saya menjelaskan pakai kata-kata ya. Karena harusnya saya ada gambarnya, ada diagramnya gitu ya. Jadi lebih mumpuni gitu kalau saya jelasin dengan cara seperti ini. Tapi intinya pendataan yang namanya KTKLN seperti sekarang, insya Allah kita bisa hilangkan. Ya. Kemudian kontrak juga harus antara antara si TKI dengan si majikan gitu. Nanti kita adain pertemuan khusus di dalam konteks kontrak itu di daerah-daerah penempatannya, di negara-negara penempatannya itu disaksikan dengan KBRI gitu loh. Jadi akan kita atur hal-hal seperti itu. Jadi banyak hal sebenarnya yang harus dibahas, tapi juga nggak mungkin kita bahas dalam waktu yang sangat singkat ini. Tapi istilah poin-poin yang ada di dalam benak saudara-saudara semua sudah saya catat. Nanti kan di dalam ke depan kita masih bisa bicara waktu seperti ini lagi pada kesempatan yang lain tentunya. Saya mohon maaf sekali karena ada tamu. Maaf Pak. Oke. Jadi saya mohon ini saja. Oke. Bapak. Ya. Kami mewakili ratusan kawan-kawan BMI yang ada di dalam ini, karena di dalam ini diparalelkan, disambungkan ratusan BMI yang mendengarkan. Kami sampaikan kepada Bapak banyak-banyak terima kasih. Lain waktu kita sambung lagi.
Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesempatan dan Jangan waktunya. bosan-bosan, silakan saja kalau Tidak, kita tetap mengawal revisi undang-undang yang baru ini sampai menuju perlindungan sejati. sama-sama Oke. kita kerjasama ya. Oke, terima Kalau kasih. ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan menulis surat email saja ke saya di Oke. Pompida, POMPIDA ya, POEMPIDA di @dpr.go.id ya. Oke, Siap, terima saya kasih ya. Silakan saja ya. Tapi dijelaskan dari mana, siapa dan lain-lain. Mau maki-maki saya juga boleh, nggak ada masalah. Sudah biasa saya dengan maki-maki ya. Oke, baik, terima kasih sudah Sulma. Oke, Pak, saya putus. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan yang ada di jalan dulu, ini masih ada lagi itu dan masih dan koordinator kan. Halo, ini putus ya, Han? Halo? Tolong sambungkan lagi. Ini masalahnya yang ada di dalam kita akan Disambung ke mana? langsung. Itu Hayat tadi